Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Ratna Yuliani dari kelas 8A3 akan mempresentasikan materi dari hukum media tentang Dewan Pers. Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Dewan Pers sebenarnya sudah berdiri sejak tahun 1966 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers. Seiring berjalannya waktu, Dewan Pers terus berkembang dan akhirnya memiliki dasar hukum terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang pers. Sejak saat itu, Dewan Pers menjadi sebuah lembaga independen Orde Lama. Dalam sejarah politik Indonesia merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1965. Fungsi dari Dewan Pers saat itu adalah sebagai pendamping pemerintah serta bersama-sama membina perkembangan juga pertumbuhan pers di tingkat nasional. Lahir zaman Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tertentu, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun bersamaan dengan politik korupsi yang merajalela. Zaman Reformasi. Kata reformasi sendiri pertama kali muncul dari gerakan pembaruan di kalangan gereja Kristen di Eropa Barat pada abad ke-16 dan disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers membuat perubahannya Dewan Pers menjadi Dewan Pers yang independen. Dapat dilihat dari pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Pers. Fungsi dari pers di zaman informasi yang dahulu sebagai penasihat pemerintah sekarang telah menjadi pelindung kemerdekaan pers. Fungsi Dewan Pers dapat dilihat pada pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Pers. Struktur kelembagaan Dewan Pers terdiri atas 4 komisi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Komisi-komisi yang terdapat dalam Dewan Pers adalah 1. Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers. Yang kedua, Komisi Hukum dan Perundang-undangan. Yang ketiga, Komisi Pendidikan dan Pelatihan. 4. Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Luar Negeri. Kronologi pembentukan Dewan Pers Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang diundangkan pada 23 September 1999 dalam bab 5 tentang Dewan Pers pada pasal 15 ayat 1. Untuk memenuhi ketentuan undang-undang tersebut diadakan upaya Dewan Pers dalam sidang pleno ke-44 di Bandung tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 November 1999. Dalam putusan sidang pleno Dewan Pers, maka Badan Pekerja Dewan Pers mengadakan pertemuan dengan organisasi pers wartawan dan organisasi pers perusahaan
pers pada 27 Januari tahun 2000. Sidang pleno ke-45 Dewan Pers menetapkan calon-calon anggota Dewan Pers untuk disampingkan kepada Presiden guna memenuhi ketentuan Undang-Undang Pers 1999 Pasal 15 Ayat 5. Tugas dan fungsi Dewan Pers. Dewan Pers berfungsi menjaga kemerdekaan pers sebagai wujud hak publik untuk mengetahui dan memperoleh informasi serta berkomunikasi. Yang kedua, mengawasi kemungkinan penyalahgunaan profesi dan kemerdekaan pers. Yang ketiga, menjadi mediator untuk membantu menyelesaikan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pemberitaan pers yang merugikan publik. Dewan Pers Independen. Dewan Pers independen yang lahir dalam semangat reformasi bersifat mandiri dan tidak ada lagi unsur pemerintah dalam kepengurusannya. Guna menjamin tegaknya kebebasan pers serta terpenuhnya hak-hak masyarakat diperlukan suatu landasan atau moral atau etika profesi yang bisa menjadi pedoman profesional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan. Atas dasar itu, Wartawan Indonesia menetapkan kode etik. Yang pertama, wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. 2. Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi. Yang ketiga, wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dengan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi serta tidak melakukan plagiat. 4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila. Yang kelima, wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi. 6. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai kesepakatan. Yang ketujuh, wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab. Penafsiran kode etik wartawan Indonesia. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Wartawan Indonesia dalam melaporkan dan menyiarkan informasi tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang. Terlebih lagi untuk kasus yang masih dalam proses peradilan, wartawan tidak memasukkan opini pribadinya. Wartawan sebaiknya dalam melaporkan dan menyiarkan informasi perlu meneliti kembali kebenaran informasi. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat pemberitaan dan penyiaran yang keliru dan tidak akurat dengan disertai permintaan maaf. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.